Hey, teman-teman. Selamat datang kembali di Wisely News. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang kelihatannya enak banget, tapi ternyata bisa berbahaya kalau tidak hati-hati. Sushi. Mulai penasaran kan apa aja bahayanya? Siapa sih yang gak suka sushi? Potongan ikan segar, nasi pulen, saus lezat semuanya terlihat menggiurkannya. Tapi, tahukah kalian? Di balik kenikmatannya, sushi menyimpan beberapa risiko serius bagi kesehatan kita. Mulai dari infeksi parasit, keracunan makanan, sampai paparan logam berat seperti merkuri. Penasaran apa aja bahaya yang mengintai di balik sepiring sushi cantik ini? Yuk, simak penjelasannya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Ini beberapa penjelasan lengkap tentang bahaya makan sushi, cocok kalau kamu mau buat konten YouTube atau artikel juga. Aku bagi jadi beberapa poin besar supaya lebih rapi. 1. Risiko infeksi parasit, seperti cacing anisakis. Salah satu bahaya paling umum dari makan sushi adalah infeksi parasit, terutama dari anisakis kalau ikan mentah gejala infeksi, sejenis cacing yang hidup di ikan laut. Jika ikan mentah tidak dibekukan dengan benar sebelum disajikan, larva cacing ini bisa hidup dan masuk ke tubuh manusia. Gejala infeksi anisakiasis meliputi mual, muntah, sakit perut parah, kadang-kadang perlu tindakan medis untuk mengangkat cacingnya. Catatan, di banyak negara, ikan untuk sushi di banyak negara. Ikan untuk sushi wajib dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius minimal 7 hari untuk membunuh parasit. 2. Risiko keracunan makanan, bakteri dan virus. Sushi berbahan dasar ikan mentah sangat rentan terhadap bakteri berbahaya, seperti penyakit salmonella, bakteri listeria, bakteri vibrio. Selain itu, jika penanganan kebersihannya tidak sempurna, baik dari restoran atau bahan bakunya, risiko infeksi bakteri meningkat. Selain itu, virus seperti norovirus juga bisa mengontaminasi sushi dan menyebabkan keracunan makanan. Gejala umum, diare, demam, muntah, dehidrasi berat. 3. Risiko keracunan. Histamin, keracunan skombroid, ikan seperti tuna, makarel, dan bonito yang dipakai di sushi bisa menghasilkan histamin. Histamin yang tinggi dapat menyebabkan reaksi alergi tiba-tiba, ruang kulit, sesak napas. Tekanan darah turun ini sering salah disangka sebagai alergi ikan, padahal sebenarnya keracunan karena penyimpanan yang salah. 4. Paparan logam berat, seperti merkuri, beberapa jenis ikan besar yang sering digunakan untuk sushi. Contoh, tuna sirip biru, king mackerel, cenderung mengandung merkuri. Paparan merkuri dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan saraf, masalah perkembangan pada anak, gangguan fungsi ginjal dan otak, perhatian ekstra untuk ibu hamil, anak-anak, dan ibu menyusui. Mereka disarankan untuk membatasi konsumsi ikan mentah tertentu. 5. Alergi makanan. Beberapa orang punya alergi terhadap ikan, kerang-kerangan, bahan tambahan, seperti kecap, wasabi. Kalau makan sushi tanpa tahu komposisinya, alergi bisa langsung terpicu dan berakibat fatal, termasuk anafilaksis, reaksi alergi berat yang bisa mengancam nyawa. 6. Risiko dari bahan tambahan dan saus. Tidak hanya ikan mentah, beberapa bahan tambahan di sushi juga berisiko, seperti wasabi palsu, banyak beredar dari campuran pewarna dan tepung, kecap asin tinggi sodium, bisa memicu tekanan darah tinggi jika sering dikonsumsi, mayones dan saus krim, meningkatkan kadar lemak dan kalori berlebih. 7. Makan sushi berlebihan bisa mengganggu keseimbangan gizi. Meski kelihatannya sehat, kalau makan sushi terlalu sering, apalagi yang mengandung banyak nasi putih dan saus, bisa menambah asupan karbohidrat sederhana secara berlebihan, kurang serat, karena sedikit sayur, terlalu banyak mengonsumsi garam. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu obesitas dan sindrom metabolik. Jadi, teman-teman, sekarang kita tahu, ternyata di balik kenikmatan sushi, ada juga jebakan tersembunyi yang gak boleh kita sepelekan. Bukan kalian harus stop makan sushi, ya. Tapi pilih tempat yang terpercaya dan makan dengan lebih bijak. Ingat, kesehatan itu lebih mahal daripada sepiring sushi mahal sekalipun. Kalau kalian suka video ini, kasih like dan tulis di kolom komentar pengalaman makan sushi kalian, dan share ke teman-teman yang doyan sushi juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap cerdas, dan jangan sampai makanan cantik bikin kita sakit. Bye-bye, wassalamualaikum, dan sayonara, sushi lovers.